Aktor utama skandal naturalisasi Malaysia ditangkap. Fakta naturalisasi ilegal Malaysia ditutup-tutupi. Cara cerdas Kelvin Verdong balas cemoohan fans. Jersey timnas Indonesia tak lagi Jawa sentris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space. Hari ini akan membawakan berita cara cerdas Kelvin Verdong balas cemooh fans. Jersey timnas Indonesia tidak lagi Jawa sentris. Yang selanjutnya, naturalisasi Malaysia ditutup-tutupi ya. Saat ini sangat heboh sekali untuk khususnya di daerah Asia Tenggara. Bahwa Malaysia melakukan naturalisasi secara brutal dan berani memalsukan dokumen-dokumen pemainnya yang akan dinaturalisasi. Dan yang terakhir, aktor utama naturalisasi Malaysia ditangkap. Coba kita saksikan bersama ya. Sebuah pembalasan berkelas diberikan oleh pemain belakang timnas Indonesia yang kini bermain untuk klub Lille, Kelvin Verdong. Tanpa perlu banyak pola dan komentar, pemain yang berposisi sebagai fullback kiri tersebut memberikan balasan yang cukup membuat para fans klub asal Prancis tersebut terdiam dan menyadari kekeliruannya. Sebelumnya, Verdong kedapatan panen hujatan dari fans Lille setelah melakoni laga debutnya di Ligue 1 Prancis melawan Lens beberapa waktu lalu. Kala itu hujatan dan lontaran kalimat negatif para fans dari klub asal kota bunga Lille tersebut diarahkan ke Verdong karena menilai penampilan sang pemain tak maksimal sehingga membuat timnya harus menelan kekalahan hingga 3 gol tanpa balas. Padahal, jika kita melihat statistik permainan dari Kelvin Verdong yang dirilis oleh SofaScore dan FootMob, tudingan Verdong bermain buruk di laga melawan Lens tersebut tidaklah benar. Pasalnya, dua laman statistik tersebut dengan terang-terangan memberikan rating tinggi untuk ex-pemain NEC Nemahan tersebut sebagai tanda bahwa Verdong bermain dengan sangat baik pada pertandingan itu. Namun demikian, Verdong hanya diam dan tak membalas. Alih-alih terpengaruh dengan hujatan dari para fans klubnya tersebut atau bahkan membalasnya, Kelvin Verdong justru membalas semua hujatan itu dengan aksi nyata di lapangan, di pertandingan yang levelnya juga berada di atas Ligue 1. Pada pertandingan level berdua bertajuk Europa League yang merupakan kompetisi kasta kedua milik induk sepak bola berdua Eropa, Kelvin Verdong yang diturunkan sebagai starter di laga tersebut sukses membantu timnya meraih kemenangan tipis 2-1 atas wakil Norwegia SK Brann. Tanpa banyak cakap dan pola, Verdong yang mendapatkan banyak hujatan dari fans Lille pasca menjalani debut justru memberikan balasan dengan kualitas di lapangan. Usai pertandingan kontra SK Brann, fans Lille dan media Prancis pun berbalik memuji bek kiri andalan timnas Indonesia itu. Langkah besar dilakukan oleh aparel jersey timnas Indonesia, Erspo, dalam upaya mendistribusikan seragam perang Garuda ke seluruh Indonesia. Brand sport apparel yang baru berdiri pada 2023 itu kini punya gerai pertamanya di luar Pulau Jawa sebagai upaya mengurangi stigma Jawa sentris. Erspo yang merupakan mitra resmi PSSI dalam penyediaan jersey dan seluruh keperluan timnas Indonesia di lapangan resmi membuka konsep store terbarunya di Trans Studio Mall Makassar. Gerai di Makassar itu merupakan toko kelima Erspo dan menjadi yang pertama dibuka di luar Pulau Jawa. Lokasinya ada di lantai 1, unit 107 TSM Makassar. Gerai ini hadir dengan konsep modern sport lifestyle yang menggabungkan koleksi olahraga, athleisure, dan fashion lifestyle. Muhammad Sadat selaku founder Erspo mengatakan bahwa membuka gerai di Makassar bertujuan agar brand apparel Garuda ini bisa semakin dekat dengan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah timur yang selama ini hanya bisa memesan produk secara daring. Melalui ekspansi ini, Sadat berharap dapat memberikan akses lebih luas kepada masyarakat Indonesia Timur untuk mendapatkan produk resmi dan eksklusif Erspo, terutama terkait timnas Indonesia. Dalam gerai tersebut, pengunjung dapat menemukan rangkaian lengkap koleksi jersey timnas Indonesia 2025, baik kategori home, away, goalkeeper dalam versi supporter, replika, dan player isu, serta jersey training dan pre-match. Bukan cuma itu, gerai terbaru Erspo tersebut juga akan tersedia kategori jaket timnas Indonesia, mulai dari anthem, mid-layer, traveling, dan vest, serta layanan pemasangan nama dan nomor untuk jersey timnas Indonesia.
Kabar menarik datang dari pemain timnas Filipina, Patrick Rachel, yang mengakui bahwa dirinya sudah lama tahu 7 personel naturalisasi Harimau Malaya bukan orang Malaysia. Seperti diketahui, FAM dan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia resmi dijatuhi hukuman dari FIFA pada kemarin. Mereka dianggap telah melanggar pasal 22 Kode Disiplin tentang pemalsuan dokumen. Dalam pernyataan resmi FIFA, 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya itu yakni Gabriel Felipe Arroca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Emmanuel Javier Bakuka, João Vitor, John Irazabal, dan Hector Alexandro Hevel Serrano. Ketujuh pemain tersebut dinyatakan melakukan pemalsuan dokumen saat menjalani proses naturalisasi. Sebelum terbongkar, mereka sudah bermain untuk Malaysia saat melawan Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni 2025. Akibat pelanggaran itu, FIFA menjatuhi sanksi ke FAM berupa denda sebesar 73 miliar. Sementara untuk 7 pemain disanksi membayar denda sebesar 41 juta rupiah. Selain itu, Rodrigo Holgado JL juga dijatuhi sanksi tambahan berupa larangan terlibat dalam sebuah kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola selama 12 bulan. Sanksi itu efektif sejak tanggal pemberitahuan keputusan. Setelah kabar tersebut menghebohkan publik sepak bola Asia Tenggara, salah satu pemain timnas Filipina, Patrick Rachel, ikut berkomentar. Dia mengaku sudah lama tahu 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya itu bukan orang Malaysia. Yang bikin kaget, kata pemain berusia 37 tahun itu, skandal ke-7 penggawa naturalisasi Malaysia bisa terbongkar. Sebab sudah lama kasus itu terjadi. Terkejut mereka terekspos, tapi tidak kaget mereka bukan orang Malaysia. Tulis Patrick Rachel di akun X pribadinya. Di sisi lain, pemain berusia 37 tahun itu juga merasa sedih melihat Malaysia harus disanksi FIFA karena dirinya sudah jatuh cinta dengan negara tersebut. Sebab, dia pernah berkarir di negeri jiran bertahun-tahun dengan membela Kuala Lumpur dan Melaka United. Winger Filipina itu juga sedih karena FAM sudah melakukan program naturalisasi. Dia menilai bahwa para pemain lokal negeri jiran juga memiliki talenta sehingga tak semestinya FAM melakukan cara yang melanggar aturan FIFA. Penggemar sepak bola Malaysia tengah memburu aktor utama skandal naturalisasi palsu, yakni bos Johor Darul Takzim. Tak bisa dipungkiri, kabar dokumen palsu hingga naturalisasi ilegal yang dilakukan demi bisa menyaingi timnas Indonesia membuat geger jagat sepak bola negeri jiran. Mereka seakan tidak percaya, sakit hati, menyalahkan federasi sampai memburu aktor utama dari skandal naturalisasi ilegal ini. Sosok yang juga jadi pemilik klub Johor Darul Takzim merupakan aktor yang sebelumnya dibanggakan karena revolusi yang dibawa ke timnas Malaysia. Satu sosok yang saat ini tengah dicari adalah Tunku Ismail Sultan Ibrahim, penggagas utama naturalisasi pemain keturunan Malaysia. Mata publik Malaysia kini tertuju padanya. Menanti seperti apa respon yang akan dikeluarkan oleh Tunku Ismail. Sebab, ia menjadi orang pertama yang menyuarakan bahwa Malaysia harus mengikuti jejak naturalisasi timnas Indonesia untuk bersaing. Namun, seakan menghalalkan segala cara, negeri jiran kini justru ketiban petaka. Tunku Ismail menjadi orang yang paling dicari mengingat sosoknya sebagai tokoh di balik program naturalisasi keturunan Malaysia. Pemilik JDT dan mantan Presiden FAM ini mendorong pemerintah Malaysia untuk mempercepat naturalisasi pemain keturunan. Khususnya para pemain yang diandalkan berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027 dengan target lolos putaran final. Alhasil, akun Instagram Tunku Ismail pun digeruduk supporter Malaysia. Beragam komentar muncul dan mempertanyakan bagaimana sikapnya. Sebelum ini, ada kabar yang menyebutkan bahwa timnas Malaysia tengah disabotase pihak asing yang memiliki kedekatan dengan Presiden FIFA. Hal itu disampaikan jurnalis Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, namun oleh publik Malaysia sendiri disebut sebagai pengalian isu. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.